Dimana dalam modul ini kita belajar bersama tentang budaya positif yang ini marak untuk ditanamkan pada sekolah-sekolah. Pada siang ini marilah kita buka acara elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep serta refleksi. Untuk kompetensi lulusan modul 1.4, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai guru berikut. Yang pertama adalah guru penggerak, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul 1.4 memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid. Next. Ini sebelum kita ke pemahaman konsep, ada pertanyaan mematik. Di sini Bapak Ibu panjenengan bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Ya, next. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik yang nanti kita akan bahas di konsep, eksplorasi konsep berikutnya. Ya. Berikut adalah topik-topik dalam eksplorasi konsep yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama di sini dalam eksplorasi konsep. Di sini saya sebagai narasumber, saya juga belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Kita akan belajar yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita menempatkan sebuah tangan, kemudian di dalam tangan kita akan memberikan sebuah kertas. Ya. Dalam tangan kita ada sebuah kertas.
bahwa di sini Bu Vera mengepalkan tangannya dengan mengisi tangannya dengan menggunakan secari kertas yang berisi tulisan yang memotivasi misalnya. Kemudian Bu Indah berperan sebagai seseorang yang memerintahkan Bu Vera untuk membuka kepalan tangan tersebut agar mampu melihat gulungan kertas yang berisi kata motivasi yang dikepalkan oleh Bu Vera. Di sini seperti yang diterangkan dalam perubahan paradigma. Bu Vera ketika diberi iming-iming oleh Bu Indah dengan kata-kata, "Bu, saya bukakan kepala tangan itu, kalau tidak saya akan marah." Bu Vera tetap mengepalkan tangan. Dia tidak membuka kepala tangan tersebut. Kemudian cara yang kedua, Bu Indah mempunyai cara bagaimana cara agar kepala tangan Bu Vera itu terbuka. Bu Indah dengan cara merayu, ya, kemudian menyuap atau bisa juga dengan membujuk atau bisa juga dengan mengancam. Kemudian dengan bujuk rayon dari Bu Indah misalkan, "Bukakan, Bu, nanti saya akan memberikan hadiah berupa es teh," misalkan seperti itu. Kemudian Bu Vera membukakan tangannya. Nah, di sini kita dapat mengubah paradigma. Kepala tangan yang berisi kertas ini ibaratnya seorang anak, ya Ibu. Seorang anak akan membukakan pemikirannya bila dia mendapat bujukan atau istilahnya rayuan ataupun suapan. Ternyata anak-anak itu lebih senang bahwa dia dirayu dengan berbagai cara. Next. Perubahan paradigma terhadap teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, ya. Tugas kita pokok sebagai seorang guru adalah mengajar anak didik kita. Namun di sini kita banyak mengalami kendala-kendala yang terutama bagi anak-anak. Di sini kita bertemu dengan berbagai karakter, sifat anak-anak yang beraneka ragam. Tugas kita adalah mengontrol bagaimana anak-anak tersebut mampu untuk mengikuti peraturan kesepakatan yang sudah ada di sekolah. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak dan hak untuk memaksa. Ya, terkadang kita untuk melakukan kebaikan kepada anak didik kita pasti akan memaksa pada mereka. Kemudian marilah kita mengubah paradigma kita melalui stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berikut adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini maksudnya seperti ini, Bu. Stimulus respon di sini kita mengajak anak untuk memahami apa yang ada pada diri kita. Misalkan kita memiliki tujuan agar anak itu seperti ini, namun pada kenyataannya bahwa anak itu tidak semua bisa seperti itu. Maka di sini ada teori kontrol. Kita akan menjadikan anak untuk memandang anak sebagai sisi lain yang berbeda di dunia. Kemudian perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya sama perilaku memiliki tujuan. Maksud di sini adalah semisal anak didik kita melakukan kesalahan, kita mengejas bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan selalu memarahi. Memang kita harus memarahi, namun ada konsekuensi yang harus kita perbaiki dalam kesalahan itu. Semisal suatu anak memecahkan suatu vas, ya, itu
adalah menang. Semua anak adalah menang. Next. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Clausen, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, sehingga terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kemudian mengangkat ke keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang dan menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita akan bahas segitiga retribusi di situ. Ketika anak-anak nanti membuat kesalahan, kita akan mempelajari menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Apakah disiplin itu, ya, di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kita berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin, ya, telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Nilai-nilai kebajikan universal, ya. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa kok nilai-nilai kebajikan universal, ya? Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang diinginkan dicapai setiap individu. Nah, berikut adalah nilai-nilainya adalah setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang atau motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan berkreatif. Yes, eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang perlu kita pelajari bersama ibu-ibu. Ya, seseorang melakukan disiplin. Saya panjenengan semua dan anak-anak pada umumnya itu melakukan disiplin itu ada 2
internal. Eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan itu adalah berupa hukuman. Jadi kita melakukan disiplin itu motivasi yang pertama adalah agar kita tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu eksternal ya. Kalau dari internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan disiplin itu untuk menghargai diri kita sendiri agar kita terbiasa dengan hidup disiplin tanpa adanya motivasi atau dorongan dari luar, yaitu misalkan mendapatkan hukuman atau sanksi atau bagaimanapun. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini kita sudah mempelajari dari kelas 1, mulai dari kelas 1 hanya dari kelas 1 dan kelas 4 kita melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu merdeka artinya ini ya, tidak hanya terlepas dari perintah. Seharusnya kita dalam mempelajari, dalam belajar mengajarkan kepada siswa, kita memang tidak lagi untuk memerintah mereka maksudnya. Namun kita mengarahkan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Next. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan itu menurut kita, saya juga dulu mengamati bahwa penghargaan itu adalah suatu yang mulia. Kita menghargai, memberikan penghargaan kepada siswa kita, misalkan memberikan hadiah atau bagaimana, itu ternyata adalah bentuk hukuman. Ya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, panjang, penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya seperti ini. Di dalam kelas kita pasti, saya juga sering melaksanakan bahwa anak yang mungkin pandai atau bisa menjawab suatu pertanyaan, saya akan memberikan suatu penghargaan, bisa berupa ucapan selamat ataupun hadiah. Namun pada dasarnya ini adalah merupakan suatu penghukuman, karena dapat merusak hubungan antara siswa satu dan siswa yang lain, sehingga terjadinya istilahnya kecemburuan sosial seperti itu, karena penghargaan itu tidak efektif. Next. Dihukum dengan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas siswa. Ya, bagi anak-anak yang mempunyai kualitas pendidikan, maaf di sini dengan SDM atau pengetahuan yang rendah, mereka menjadi lebih down lagi sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini bagi anak-anak yang kita berikan penghargaan, dia akan merasa, saya sudah pandai, saya sudah pintar, saya sudah diberi banyak penghargaan oleh guru. Jadi dia menjadi lebih monoton untuk tidak melakukan kreativitas yang baru lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri anak-anak mereka sendiri. Next. Bentuk-bentuk kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, dari di sini kita kadang memberikan apresiasi kepada anak didik kita, namun kita wajib memberikan apresiasi itu untuk memerlukan hal-hal yang diingat, yaitu berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi saja kepada anak kita, pada khusus pribadi, ataupun pengakuan kepada semua murid. Berikan pengakuan pada secara pribadi atau khusus, yaitu dengan memanggil anak tersebut dengan memotivasi atau memberikan apresiasi, misalnya, kamu sudah baik nak, kamu kalau meningkatkan prestasi kamu harus menjadi lebih baik. Itu diucapkan secara khusus dan pribadi kepada anak yang bersangkutan. Jangan sampai anak-anak yang lain mendengarkan, karena apabila anak-anak mendengarkan itu
Misalkan pada siswa kelas 4 sudah menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Ya. Di sini dengan memberikan motivasi seperti itu, anak-anak yang mempunyai pengetahuan rendah, dia akan terpanggil hatinya karena dia merasa dirinya dihargai. Kemudian pengakuan secara konsisten, maksudnya secara konsisten terus-menerus ya. Jangan sampai anak-anak itu menjadi berubah motivasinya. Kemudian fokus pada proses. Kita dalam menilai apapun pada anak didik kita harus mengetahui proses bagaimana anak didik itu mencapai keberhasilan. Next. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukaan misalnya kemarin saya perhatikan, ya. Kata-kata saya perhatikan berarti di sini anak didik kita akan menyadari bahwa kita diperhatikan oleh guru kita. Kemudian nilai kebajikannya contohnya seperti ini. Rasa empatimu besar sekali. Nah, kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika ada anak didik kita melakukan tindakan sekecil apapun, marilah kita nilai dengan apresiasi, dengan kebaikan. Kemudian pembukaan bisa menggunakan kata saya menghargai. Nilai kebajikannya misalkan kepedulian, di mana anak-anak pasti kita ada mengetahui anak-anak sering berdiskusi, membantu temannya dalam mengerjakan tugas. Dan ini kita bisa menggunakan apresiasi saya menghargai. Kemudian pembukaan bisa dengan kata-kata terima kasih untuk. Ya. Ketika anak-anak sudah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, kita awali dengan apresiasi, kata-katanya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawab ketika anak-anak itu membersihkan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next. Ini Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini menurut panjenengan hukuman atau konsisten? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumbahan air di meja tulis. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Kira-kira. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat Bu Vera next. Ya, mencatat 10 kali itu ternyata adalah hukuman ya Ibu. Kemudian lari mengelilingi, meminta untuk push up itu adalah hukuman. Jika mengganti kertas tugas teman dan yang telah dicoret itu adalah konsekuensinya. Jadi kita mengganti kata-kata hukuman dengan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi. Kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Kenapa sama-sama lari kok beda? Karena di sini larinya pada saat pelajaran PJOK. Sehingga pada lari di bawah ini, di situ anak secara tidak langsung melakukan pemanasan. Next, Bu Vera. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu pasti menyakitkan.
kalau tidak menyakitkan fisik pasti menyakitkan hati. Ya. Kemudian membuat anak sakit. Nah, ini membuat anak merasa tidak nyaman. Semisal di sini saya akan memberikan contoh ketika anak tidak mengerjakan PR. Kemudian kita memberikan hukuman. Itu berupa hukuman dengan menyaringnya 100 kali. Itu akan mengakibatkan anak menjadi sakit. Ya, toh, sakit hati bisa, sakit dengan fisik juga bisa. Namun jika kita membuat konsekuensi, jika tidak mengerjakan PR, meminta tanda tangan kepada orang tua, nanti kalau sudah beberapa kali menghadap kepala sekolah, itu adalah konsekuensi. Itu bukan hukuman. Itu adalah yang baik, adalah sesuatu yang baik. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Dengan hukuman kebanyakan, anak akan mengalami kebencian terhadap disiplin itu. Namun dengan konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan karena mereka mengetahui konsekuensinya. Kemudian paksaan, kemudian stimulus atau tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak cenderung dia menjadi tidak jujur, tidak terus terang karena dia merasa takut untuk mendapatkan hukuman. Tapi kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan, kita dengan menggunakan konsekuensinya. Ini sudah saya coba, saya tidak memilih di sini, tapi saya coba hadirkan di kelas 4. Kelas 4 ini memiliki sebuah kesepakatan kelas di mana mereka menulis kesepakatan sendiri, kedisiplinan apa sendiri, kemudian apabila mereka melanggar, konsekuensi apa yang mereka lakukan, itu sudah berjalan. Dan hasilnya sangat lebih baik dari kemarin-kemarin. Kalau dulu anak-anak membuat kesalahan, saya akan marah. Saya akan memarahi semarah-marahnya. Namun dengan adanya kesepakatan kelas ini, saya hanya menunjukkan kesepakatan itu dan menunjukkan pula konsekuensi yang dilakukan apabila melanggar kedisiplinan tersebut. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Secara tidak langsung diri kita, baik diri kita maupun anak-anak, apabila kita mendapatkan hukuman, kita akan merasa bersalah, merasa diri kita adalah marah karena kita merasa dipermalukan. Ya, apalagi anak-anak yang sudah kelas atas itu pasti merasa sudah ada rasa malu. Karena dalam satu kelas pastinya anak-anak kelas atas itu sudah ada rasa dengan sesama jenis, sehingga ketika mereka dihukum, mereka merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Mungkin kalau kelas 1, 2 dimarahin itu mereka akan biasa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga untuk kelas 1, 2 itu guru bermarah pun mereka tetap disayang sama guru, sama anak-anaknya. Namun ketika kita melakukan konsekuensi, kehilangan hak, ya, misalkan ketika anak itu terlambat masuk kelas, kita akan membiarkan dia berada di luar untuk beberapa menit, dia akan merasa kehilangan hak mereka, sehingga untuk kedepannya mereka menjadi lebih disiplin lagi. Kemudian tidak nyaman karena dia merasa di luar kelas, sehingga mereka tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses dengan menciptakan bagaimana anak itu merasa bersalah, ya, memperbaiki
mengampuni kesalahan mereka tanpa adanya rasa yang kurang baik dalam diri anak-anak. Next. Identitas gagal, identitas sukses. Ya. Identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak tanpa kita sadari siapapun melaksanakannya. Itu juga terjadi pada saya. Pastilah ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, mulut ini tidak bisa kontrol. Pasti itu ya. Kita akan marah. Namun dengan kita membiasakan diri dengan identitas sukses, dengan identitas sukses disiplin dengan konsekuensi dan restitusi, kita akan belajar. Apalagi kita masih muda, kita mempunyai jenjang pengajar yang cukup panjang sehingga kita wajib mempelajari apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ketika ada hukuman, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Ya, itu kalau konsekuensi itu sifatnya netral, kalau restitusi itu nilainya adalah positif. Next, saudara. Ciri-ciri restitusi yang perlu kita ketahui di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, siapapun anak-anak itu kalau melakukan kesalahan itu ketika dia bertemu dengan restitusi ini dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Apabila anak-anak itu malas untuk belajar, maka dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Nilai jelek ini, dengan nilai yang jelek ini anak-anak akan memperbaiki kesalahannya. Jangan sampai ketika nilai anak kita jelek, kita membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka pasti dengan kita berhubungannya adalah sangat tenggang. Mereka merasa bahwa diri kita tidak menyukai mereka. Namun dengan restitusi ini kita akan memperbaiki hubungan, di mana hubungan itu anak-anak menjadi lebih paham. Kemudian tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya seperti ini, kadang anak yang berkarakter baik itu pasti tidak luput dari tindakan yang salah. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ya, ini ya. Ini bisa dicoba, mari ibu-ibu kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Nanti ke depannya kita pasti dihimbau untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi kita menjemput bulan. Keyakinan kelas ini seperti ini. Next, jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat dengan anak-anak. Ya. Peraturan-peraturan apa saja yang kita buat dengan anak-anak beserta konsekuensinya. Next, nih, dengan keyakinan keras maka ada peraturan kelas, keyakinan keras sehingga ruang lingkupnya menjadi positif, budayanya juga menjadi positif. Next, nih contoh kesepakatan kelasnya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli terhadap teman. Next. Ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelasnya. Next. Ini bisa hormat, ya, mendengar, berlaku, terlihat. Next, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas atau bukan? Mari kita lihat. Next, ya.
mengembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, mengganti atau menunggu bergantian atau menunggu menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas. Next. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Next, saudara. Ini kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri, ya, yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini sebuah kebutuhan dasar yang ada pada diri kita semuanya, baik siswa ataupun guru. Karena kasih sayang dan rasa diterima itu wajib kita terima dimanapun kita berada. Penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Next, saudara. Next. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol yang wajib kita pahami. Bisa diperbesar, saudara. Motivasi guru berbuat misalkan identitas gagal. Kita di sini sebagai 5 posisi kontrol, kita bisa ini saya seperti di mana ini, saya memosisikan di mana. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini yang keliru ketika kita berada di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini sangat dilarang begitu saat ini, karena mental anak semakin hari itu semakin berbeda dengan mental kita saat kecil. Untuk itu kita akan belajar memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Teman itu sangat cocok apabila kita berada di kelas atas itu, di mana mereka anak-anak menjadi lebih nyaman ketika bersama dengan kita. Kemudian pemantau, kita memantau keseharian anak, memantau sifat, karakter, tindakan anak. Kemudian identitas yang berhasil dan sukses itu adalah sebagai manajer. Namun kita masih belajar untuk menjadi teman, pemantau, dan manajer. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita pungkiri, saat ini kita belajar di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Penghukum sudah pasti panjangnya tahu semua, ya, dengan melakukan hukuman-hukuman. Membuat rasa bersalah itu maksudnya seperti ini, dengan ketika anak melakukan kesalahan dengan memberikan kata-kata yang membuat mereka down. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dimungkin-mungkin menceramahi dan mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada anak, ya, itu merupakan pembuat rasa bersalah. Namun ketika kita menjadi teman, kita mengajak dengan baik anak-anak untuk melakukan kedisiplinan seperti itu. Next, saudara. Pertanyaan pertama, siapa yang menang? Ini contohnya, jika kita berada di posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa. Kata-kata ini adalah sebuah kata yang sederhana, namun dapat mematikan semangat atau mengedorkan semangat siswa. Karena itu adalah memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita cukup melakukan alasan mengapa mereka melakukannya. Jangan sampai kita melakukan saya kecewa, saya tidak menyangka kamu melakukan ini. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar kamu melakukannya, tidak benar. Itu merupakan kata-kata penghukum bagi anak. Dengan kata-kata tidak benar itu mengejas anak
kita garis bawahi bahwa tindakan itu tidak berpengaruh pada karakter sebenarnya. Ketika anak dengan karakter yang baik memecahkan vas rumah, itu adalah sebuah ketidaksengajaan atau mungkin karena kelalaian. Ya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ayo demi saya, kamu lakukan, tolonglah. Ya, itu adalah memposisikan kita sebagai teman. Kemudian, apa kamu mendapatkan sedikit bintang hari ini? Itu pemantau, karena kita memantau anak. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah memposisikan kita sebagai manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, kita coba menanyakan kembali kepada anak tersebut apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Itu merupakan posisi kita menjadi manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling akhir, kamu selalu itu merupakan kata-kata penghukum. Next, saudara. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Next, next. Nah, ini segitiga restitusi yang perlu kita lakukan ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Maksudnya seperti ini. Kita ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bertanya, mengapa melakukan kesalahan? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah mereka melakukan sebab, kita tanyakan keyakinan. Untuk itu, kita marilah mulai saat ini kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sehingga ketika anak-anak didik kita melakukan kesalahan, kita tunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Kemudian setelah mengetahui keyakinan kelas apa yang dilakukan, kemudian validasi kebutuhan di mana apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Next, saudara. Ini ya, guru pertama berbuat salah itu adalah manusiawi. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, kita juga ngedem-ngedemi istilahnya orang Jawa. Kabeh semua berbuat salah cah, karena kita bukanlah Tuhan misalnya. Kita hanyalah manusia biasa. Kita juga tidak sempurna. Nah, itu kata-kata yang ketika anak itu ketakutan atau ketika anak itu emosi, dia akan meredam. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah yang sering kita lakukan kepada didik kita, ya. Ya pokoknya marahin kue-kuenya itu adalah sebuah kata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun kita harus belajar saling mengingatkan untuk kedepannya kita menyelesaikan permasalahan dengan anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian validasi kebutuhan. Ya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan, ya. Ini ya, semua anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, ada motivasinya, ada sebab akibatnya. Contohnya yaitu anak di kelas 4, saya contohkan anak didik saya saja. Anak itu melakukan kesalahan mungkin karena latar belakang dari keluarganya, atau mungkin karena dia tidak merasa nyaman dengan temannya, ataupun mungkin tidak nyaman dengan saya. Jadi ketika anak itu masuk ke dalam kelas atau melakukan proses belajar, saya selalu menanyakan apa yang harus saya lakukan seperti itu, agar
refleksi, ya. Refleksi hal baru apa yang mengubah karakter saya yang saya dapatkan. Setelah kita pelajari tadi, yang kita dapatkan adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi permasalahan anak yang melakukan kesalahan. Ibu, perasaan apa yang muncul selama motivasi sesi ini, khususnya mengenai masalah kedisiplinan dan motivasi? Apa perasaan kita jenengan? Sudah merasa senang? Ya, terima kasih Bu. Peran Among adalah menuntun. Apakah saya telah melakukan sampai di mengikuti modul ini? Among itu adalah menuntun. Ya, saya akan menjadi Among seperti apa yang saya mengikuti modul ini. Next, Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Saya akan memutar video sebentar saja tentang segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dengan anak didik saya. Next, Bu Vera, putar itu bisa diputar. Next. Ya, ini kasus yang pertama, yaitu tidak membawa buku LKS matematika. Yang pertama saya lakukan adalah dengan menanyakan mengapa tidak membawa. Kemudian saya yakinkan bahwa anak kita semua adalah manusia pernah melakukan kesalahan, manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Kemudian keyakinan keras apa yang dilanggar oleh anak tersebut, kemudian bagaimana kedepannya yang harus dilakukan anak tersebut untuk lebih baik lagi. Next, Bu Vera. Next. Kasus yang kedua, ketika anak sedang menyobek buku milik temannya. Nah, ini kita tidak boleh mengecas anak. Kenapa dia menyobek? Mungkin ada alasan-alasan seperti itu. Dengan segitiga restitusi yang pertama, saya mencoba menanyakan mengapa kok terjadi seperti itu. Karena yang pertama, anak tersebut ingin meminjam tetapi tidak dipinjam, sehingga terjadilah tarik-menarik yang menyebabkan sobeknya buku dari salah satu siswa. Nah, hal ini jika kita tidak menempatkan segitiga restitusi, kita akan mengecas kesalahan. Siapa yang menyobekkan, siapa yang salah, pasti seperti itu. Next, Bu Vera. Terima kasih. Itu hanya gambaran yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita ke depan belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih disenangi bagi anak-anak, bisa menjadi guru yang lebih mulia bagi anak-anak. Dan yang paling penting adalah berpihak kepada murid. Terima kasih. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu, bapak ibu guru SDN Mujian yang saya hormati, pada pagi ini saya mohon waktunya untuk memberikan pemaparan tentang visi misi guru penggerak, visi misi yang saya buat, yang nanti kita akan kaitkan dengan visi misi yang ada di sekolah. Dari pertama saya mempelajari modul 1.1 yang dimana di modul tersebut saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang
tentang peran guru sebagai among. Ini peran guru sebagai among adalah menuntun siswa. Jadi kita bukan lagi seperti dulu ya Bapak Ibu, kalau dulu kita adalah menggerakkan, kita harus anak seperti ini. Namun ternyata setelah saya mempelajari dari modul 131, di sini saya mempelajari bahwa ternyata peran guru adalah sebagai among, yaitu menuntun anak didik kita menuju ke arah yang lebih baik, sehingga dalam pembelajarannya ke depan kita harus membuat pembelajaran yang bagaimana saat kita menuntun kepada anak didik kita menjadi anak didik yang nyaman, menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada modul 1.2 di situ saya juga mempelajari tentang nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Namun saya rasa bukan hanya nilai-nilai sebagai guru penggerak ya, namun nilai-nilai dan peran kita semua sebenarnya di sini, dimana nilai-nilai dan peran sebagai penggerak itu harus kita terapkan kepada anak didik kita ya. Sebagai seorang guru, kita memang harus wajib memiliki nilai-nilai yang baik untuk ditransfer kepada anak didik kita. Sebagai guru juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap anak didik kita. Setelah kita mengetahui apa peran kita terhadap nilai dan peran kita terhadap siswa, maka saya tuangkan dalam visi misi, di mana dalam visi misi saya ini saya akan mengarahkan kepada anak didik saya untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Visi misi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter profil Pancasila. Di sini saya pertama dan prioritaskan menjadi peserta didik yang berprestasi, karena dengan prestasi kedepannya anak-anak akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Namun tidak hanya ilmu saja yang kita tanamkan kepada anak didik kita, namun juga akhlak yang mulia dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya sesuaikan dengan profil yang ada pada visi misi yang pada sekolah kita. Itu hampir sama nih Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita visi misinya itu terwujudnya insan cerdas yang berkarakter, beriman, dan bertakwa serta berwawasan lingkungan hidup. Dari visi misi saya tersebut, barangkali ada yang mau berpendapat atau menambahkan tentang visi misi terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter profil Pancasila. Monggo yang mau ingin menambahkan kira-kira kurang seperti apa visi misi saya yang disesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah. Monggo Pak Rizky menawi wonten. Monggo Pak Rizky, mungkin Winda bisa ditambahkan mungkin barangkali tentang visi misi saya. Mohon maaf Bu, dari visi yang berarti saya di sini saya tidak bermaksud. Oke. Visi karena saya itu juga masih belajar, saya hanya belajar. Untuk visi yang pertama tadi dari yang panjenengan buat adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi sekolah adalah terwujudnya insan cerdas, berkarakter, berakhlak, berwawasan lingkungan. Di sini yang saya tanyakan, apakah visi yang baru tersebut sudah mencakup dari visi sekolah yang lama, di mana letak berwawasan lingkungan, apakah dihilangkan atau sudah terkandung
itu di dalam visi yang Pancasila buat. Macam ya benar. Ini bukan visi misi baru, ini visi misi saya. Nah, saya kerjaan ya, saya dari bawah begini. Ya, ini saya membuat visi misi ini dalam lingkup lingkungan hidup di kelas saja dulu. Intinya saya ingin menciptakan anak-anak yang berprestasi, yang peserta yang berprestasi dalam hal ini. Kalau di visi misi kita kan cerdas, sedangkan berprestasi itu kan tidak harus cerdas saja ya. Bisa anak itu mempunyai keterampilan atau mempunyai bakat yang lain yang tanpa harus anak tersebut menjadi seorang yang cerdas. Itu dipindah ya. Kedua, untuk berkarakter sesuai ya profil pelajar Pancasila dan beriman dan bertakwa ini saya rangkum menjadi satu, menjadi berakhlak mulia. Okay. Berakhlak mulia kan asal mulanya anak tersebut harus memiliki iman dan takwa. Ngoten nggih benar ya. Ini yang siapa lagi nggih menurut saya yang sebagai untuk memberikan sarannya lagi. Dalam penyusunan visi guru penggerak ini, saya juga akan melaksanakan prakrasa perubahan diri, ya, Bapak Ibu. Di mana di sekolah kita pembiasaan literasi bagi anak, yaitu terutama membaca, itu sangat minim sekali. Saya di sini akan mencoba untuk melakukan prakrasa perubahan diri dengan meningkatkan prestasi dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan literasi. Ini juga hampir sama saya kaitkan dengan visi sekolah kita, yaitu meningkatkan prestasi dan kreativitas peserta didik melalui literasi. Ya. Jadi kita akan mencoba, ya, kita bersama mencoba membiasakan diri pada anak-anak untuk gemar membaca. Dalam hal ini anak-anak kita berikan waktu atau pembiasaan sekitar berapa menit saja untuk terbiasa membaca di perpustakaan secara bergiliran. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan, mungkin karena keterbatasan waktu, lama-kelamaan anak-anak sedikit agak kendor lagi. Untuk itu saya minta kepada teman-teman untuk memberikan dorongan kepada anak-anak agar anak-anak mencoba untuk melatih dirinya untuk membiasakan literasi, karena dengan literasi itu banyak sekali manfaatnya. Selain meningkatkan pengetahuan tentang ilmu, juga merespon, stimulus kecerdasan mereka. Oke. Untuk itu ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan kepada saya. Monggo kita siram mungkin. Saya mau tanya, apakah hanya di perpustakaan aja untuk literasinya, apa tidak boleh di kelas mungkin 5 menit di awal-awal pelajaran? Untuk literasi ya bisa saja dengan terciptanya pojok baca nih, dikasih lagi kelas-kelas sekarang tercipta pojok baca itu untuk juga memungkinkan anak-anak untuk membaca di kelas. Misal anak-anak malas untuk keluar kelas misalnya, tidak apa-apa, gimana saja boleh, asalkan saya memprogramkan bahwa satu hari satu topik atau satu tema pembacaan. Jadi setelah anak-anak membaca, kita coba untuk bertanya, apa yang kalian baca tadi, coba jelaskan, coba kalian ceritakan. Mungkin dengan seperti itu mereka lebih terbiasa membaca dari dini, sehingga kebiasaan untuk belajar akan tercipta. Itu yang kita siram, matur suwun, yang Bapak Ibu. Ada lagi Mbak Menawi, Bu Vera? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas saran masukan yang diberikan kepada saya. Untuk kedepannya kita bersama-sama ya untuk menciptakan sekolah kita yang lebih baik lagi, menciptakan anak-anak yang lebih berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter.
atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rohmawati, guru PAI SDN Ujung 2, Maspati Magetan. Setelah mengikuti CGP, Bu Ratih telah mengalami perubahan dan mulai menggerakkan rekan kerja, terutama saya pribadi merasa sangat terbantu dengan pemaparan yang beliau sampaikan. Di situ saya mulai mempelajari tentang bagaimana membedakan antara hukuman dan konsekuensi yang harusnya saya berikan kepada siswa demi meningkatkan semangat siswa dalam belajar untuk mencapai prestasi mereka. Terima kasih Bu Ratih. Kenalkan, nama saya Nuriza Putri Pranaya, siswa kelas 4. Saat ini Bu Ratih mengalami banyak perubahan dalam proses belajar di kelas.